kesukaanku, tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Tak pernah ku lupa untuk membaca firman. Tak pernah ku lupa untuk selalu berdoa, untuk selalu berdoa. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin bertumbuh di dalam-Mu. Karena ku tahu ku akan semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Semakin mengenal-Mu, Yesus Tuhanku. Becky, bunganya cantik-cantik ya. Wangi juga loh. Iya, Holly. Bayangin aja, kalau bunga aja dibikin cantik sama Tuhan. Apalagi kita ya. Betul sekali, Becky. Tuhan kita luar biasa sekali ya. Tapi, apakah kita bisa harum seperti bunga juga? Bisa dong, Holly. Apakah lewat hidup kita bisa jadi berkat juga buat orang lain? Pertama-tama, kita ngucap syukur yuk. Mengucap syukur, caranya? Ya dengan memuji Tuhan dong. Oke, let's go! Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Oh terima kasih atas berkat-berkat yang Kau beri. Ku mau selalu bersyukur kepada
Woli, kalian ngapain bawa bunga segala? Aku bawa sesuatu yang beda dengan kalian. Apa itu, Rocky? Rahasia dong. Hahaha. Apa sih bikin penasaran aja sampai rahasia-rahasiaan segala? Tenang. Nanti pasti kalian akan tahu juga kok. Ya sudah kalau gitu, kamu ikutan kita aja memuji dan menyembah Tuhan. Siap. Sakit sekali. Ada apa, Rocky? Iya, Woli, ada apa? Kenapa kamu kesakitan? Gara-gara benda ini. Apa ini, Rocky? Ini bumerang. Oh, yang kamu sebut sesuatu yang rahasia. Yups, tadi aku mengarahkannya ke kalian. Tapi ternyata ketika aku lemparkan, tahu-tahu kembali ke aku lagi. Rocky, makanya gara-gara keinginanmu untuk ngusilin kita, akhirnya kamu yang celaka sendiri kan? Iya nih, Rocky. Semua ini gara-gara keinginanmu sendiri. Iya ya, friends. Tapi
Apakah ada cerita orang lain yang alami seperti aku ya? Gara-gara keinginannya sendiri malah mendapatkan celaka. Kalau itu, kita cari di YouTube Joel Kids ya. Oke Becky. Shalom adik-adik semuanya. Ketemu lagi sama Kak Klar nih. Hari ini Kak Klar barusan masak nih adik-adik. Kak Klar bawain ada bakmi goreng. Wah, tapi dari warnanya, terus ada cabai-cabainya, pasti kayaknya pedes banget ya adik-adik ya. Ada yang mau nyoba nggak? Mau nggak adik-adik? Pedes banget loh ini kayaknya. Ada yang mau coba? Hah? Nggak suka pedes? Nggak berani coba? Iya sih, kalau buat yang nggak suka pedes kayaknya kepedesan ya. Hah, bentar. Apa? Adik-adik nggak suka pedes, tapi pengen nyoba. Tapi kalau nanti sampai kepedesan, jangan nyalain Kak Klar loh ya. Kan Kak Klar cuma nawarin. Adik-adik boleh nyoba, boleh enggak? Ya, oke? Boleh deh, nanti adik-adik boleh datang ke tempatnya Kak Klar. Nanti Kak Klar cobain ya. Oke? Kenapa sih Kak? Kok Kak Klar bawain ini ada bakmi pedes gini? Terus apa hubungannya sama cerita hari ini? Iya adik-adik, Kak Klar hari ini mau cerita. Kita ini adik-adik dalam kehidupan, kita juga dikasih kebebasan loh sama Tuhan. Boleh milih mau atau tidak melakukan yang harus kita lakukan. Sama kayak tadi adik-adik ketika Kak Klar nawarin mie yang pedes ini, adik-adik terserah, adik-adik mau coba atau enggak. Di hidup kita juga sama adik-adik. Semua yang kita pilih itu semuanya ada konsekuensinya, semuanya ada akibatnya. Kita nggak tahu nih akibatnya bisa buruk atau enggak di dalam hidup kita. Cuman Kak Klar mau kasih tahu satu hal. Ketika nanti kita memilih dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita dapat masalah. Ingat ya adik-adik ya, jangan pernah nyalahin Tuhan. Jangan pernah bilang kalau Tuhan itu enggak sayang sama kita. Jangan pernah marah-marah sama Tuhan. Karena apa? Karena di Yakobus 1 ayat 13 dikatakan bahwa Tuhan gak pernah ngasih pencobaan yang jahat. Tuhan akan selalu ngasih kita yang terbaik. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik adik-adik buat hidup kita. Contohnya gini adik-adik. Nih, misalnya nih, adik-adik udah dikasih sama Tuhan kepintaran. Pasti semua anak-anak Joel Kids di sini semuanya pintar semua ya. Nilai ulangannya 9, 10, ada yang dapat A, ada yang dapat B. Gak pernah itu di bawah angka 8. Terus, ketika adik-adik sudah merasa pintar, mulai nih adik-adik merasa sombong. Kayaknya aku gak perlu belajar nih. Aku bisa mengerjakan ulangannya besok, ujiannya besok. Aku gak usah belajar deh. Aku mending nonton film aja. Kayaknya ada yang keluar yang baru. Atau ada game yang seru yang keluar hari ini. Akhirnya adik-adik gak belajar. Ketika besok di sekolah, adik-adik mengikuti ujian. Ternyata adik-adik mulai, waduh kok gak bisa ya? Ini gimana cara ngerjain PR-nya? Mulai deh ada bisikan-bisikan ya adik-adik ya. Untuk dah kamu nyontek aja. Itu loh lihat sama temen kamu. Nah ternyata miss-nya, gurunya ngetahuin adik-adik ya kalau adik-adik nyontek. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya nilai ulangannya adik-adik dapat telur, dapat 0 gara-gara kesalahan adik-adik. Terus, apakah adik-adik terus nyalain Tuhan? Oh, berarti Tuhan gak sayang nih sama aku. Aku gak bisa ngerjain ulangannya. Terus, ketika aku nyontek, Tuhan kok gak ngizinin sih? Apakah kayak gitu? Enggak ya.
Semuanya itu karena apa? Terkadang karena keinginan kita, adik-adik, yang membuat kita ini jatuh dalam masalah. Jadi bukan Tuhan yang buat kita jatuh dalam masalah, tapi karena keinginan kita. Keinginan kita untuk apa yang waktu itu tadi Kak Klar bilang? Keinginan kita untuk tidak mau belajar. Keinginan kita hanya mau bermain, nonton film, gak mau belajar. Itu yang buat adik-adik jatuh dalam masalah. Karena apa adik-adik? Ayat hafalan kita hari ini juga ya, kita baca sama-sama ya. Di Matius 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kadang keinginan kita itu yang membuat kita ini masuk ke dalam pencobaan, kita menjadi berdosa. Seperti ada cerita adik-adik di Alkitab. Adik-adik tahu ada tokoh Alkitab yang punya kekuatan super, tapi dia juga punya kelemahan. Kelemahannya ketika rambutnya dipotong. Adik-adik tahu nggak siapa? Betul banget, namanya Simson. Simson itu menikah dengan seorang perempuan bernama Delila, adik-adik. Itu pun aja sebenarnya sudah salah, karena Simson keturunan bangsa Israel dan Delila itu orang Filistin. Waktu itu nggak diperbolehkan. Tapi Simson tetap ngotot karena keinginannya dia. Karena kepinginannya dia tetap aku pengen nikah dengan Delila. Akhirnya Delila pun membujuk Simson dengan berbagai macam kata, dengan berbagai macam cara. Simson pun akhirnya memberitahu kepada Delila, kelemahannya di mana sih? Dan akhirnya Simson pun mengalami hal yang buruk adik-adik ketika Simson memberikan tahu kepada Delila bahwa kelemahannya ketika rambutnya dipotong. Singkat cerita, akhirnya matanya Simson buta. Dan Simson kehilangan kekuatannya. Ketika itu pun Simson dibawa ke dalam sebuah acara dan dia dijadikan lawakan adik-adik. Diketawain sana sini. Wah, Simson sudah lemah, gak punya kekuatan apa-apa, dibuat bahan bercandaan. Tapi waktu itu Simson mau berkata sama Tuhan. Dia kembali lagi berdoa sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan, sekali lagi tolong aku, berikan aku kekuatan sekali lagi. Dan akhirnya Tuhan pun memberikan kekuatan yang terakhir. Simson berhasil merubuhkan tempat itu, dan lebih dari 3.000 orang semuanya kena rubuhan itu dan akhirnya meninggal, termasuk Simson adik-adik. Dia pun meninggal juga di tempat itu. Apa sih Kak yang kita mau belajar buat hari ini? Kita mau ketika kita mengalami masalah, yuk kita tenang adik-adik. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jangan sampai kita malah jadi marah sama Tuhan. Ingat kembali bahwa pencobaan, bahwa masalah yang ada di dalam hidup kita ini bukan berasal dari Tuhan. Kita balik sama Tuhan. Kayak Simson tadi, ketika dia sudah lemah, dia nggak punya kekuatan apa-apa, dia kembali sama Tuhan. Di Filipi 4 ayat 13 dikatakan adik-adik, kita punya kekuatan ekstra kalau kita minta sama Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru buat kita untuk menghadapi segala permasalahan kita. Dan di Yakobus 12 pun dikatakan adik-adik. Yakobus 1 ayat 12 pun dikatakan bahwa siapapun yang berhasil dalam pencobaan, keluar dari pencobaan, kita dianggap pemenang. Artinya apa? Ketika kita dalam masalah, kita tetap bersama Tuhan, kita minta Tuhan yang pimpin hidup kita, kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda dari Tuhan, dan kita akan dimenangkan. Adik-adik mau
punya hati yang seperti itu? Mungkin kita nggak tahu adik-adik, kita akan mendapatkan apa, kita akan menghadapi apa. Mungkin ketika kita salah mengambil keputusan, yuk sama-sama kita kembali sama Tuhan, kita meminta kekuatan sama Tuhan. Jangan pernah lelah untuk berdoa, minta sama Tuhan yang mimpin hidup kita. Sekarang Kak Klar mau ajak adik-adik semua untuk berdoa. Kita mau minta biar Tuhan yang selalu memimpin hidup kita. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah belajar Tuhan. Kami mau Tuhan biarkan Engkau sendiri Tuhan yang memimpin kami. Kami mau minta Tuhan, apapun masalah kami Tuhan, kami mau kembali lagi kepada Engkau. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami. Engkau akan memberikan jawaban kepada kami untuk kami bisa melewati cobaan ini. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarkan Engkau yang beracara di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oh, ternyata ada ya, Simpson. Iya Rocky, percobaan itu tidak datang dari Tuhan, tapi karena keinginan kita sendiri. Benar itu Rocky dan Molly. Sekarang kita belajar mengendalikan keinginan kita ya. Aku jadi kepo, ingin tahu cara bikin bumerang. Kamu tahu tidak? Tahu. Kita buka di YouTube kesayangan kita, Joel Kids. Shalom Joel Kids. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar matematika, hari ini Profesor ajak kalian untuk bermain bersama. Siap? Hore! Ya, apa yang tadi cerita yang tadi tuh? Alat apa ya yang terlempar? Nah, Profesor mau kasih tahu dan kita juga mau buat hari ini, yaitu alat itu namanya adalah sebuah bumerang. Nah, bumerang ini kalau dilempar, dia akan kembali. Sama seperti konsepnya seperti pesawat. Dia dilempar akan terbang. Cuman bedanya kalau pesawat-pesawatan kertas yang kita buat, begitu dilempar, dia akan pergi menjauh dari kita dan kita kejar dia untuk kita ambil kembali. Tapi kalau bumerang, kita tidak perlu capek-capek kejar. Kenapa? Saat kita lempar, bumerang itu akan kembali. Kita sama-sama buat ya. Yuk ikutin instruksi dari Profesor. Oke adik-adik, yang kita perlukan hanyalah sebuah gunting dan selembar kertas HVS. Ya, kita mulai ya langsung ya. Kertas HVS tadi kita mau lipat menjadi 2 bagian. Yang sama persis ya, jangan miring. Oke, setelah kita bagi 2, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita mau bagi kertas ini menjadi 2 dengan gunting ya tentunya. Nah, setelah kita bagi 2 seperti ini, yang satu bagian kita mau simpan terlebih dahulu. Kita hanya mau menggunakan sebelahnya aja. Setelah itu kita lipat kertas ini menjadi 2 bagian. Sama seperti tadi, harus sama persis ya, jangan miring. Oke, setelah menjadi 2 belah bagian, kita buka. Dan kita mau lipat menjadi 2 belah bagian. Titik tengahnya kita pakai ya. Oke, setelah kita lipat, yang sisi sebelahnya kita juga mau lipat lagi menjadi 2 bagian kembali. Nah, setelah menjadi seperti ini kakak liatin ya. Oke, nah kita bagi menjadi 2 belah bagian. Nah, kita lipat seperti ini. Bisa kan adik-adik? Hebat semua. Nah, sesudah itu, yang ini kita mau menjadi seperti rumah-rumahan. Kita mau jadi segitiga. Yang sisi satunya juga ya. Sesudah selesai segitiga 2, kita buka.
Nah, lalu oke, seperti ini. Kertas yang atas kita tahan. Nah, titik yang tengah ini kita mau naikkan ke atas adik-adik. Oke, sudah. Nah, lalu kertasnya kita buka sedikit. Seperti ini. Lalu yang atas, yang pojok ini kita mau turunkan. Nah, seperti ini adik-adik hasilnya. Bisa ya adik-adik? Oke. Sesudah dilipat ke bawah seperti ini, lalu kita buka kertasnya, buka sedikit aja. Nah, kertas yang sisi sebelah sini ini kita masukkan. Nah, yang ini kita mau sisipkan ke dalamnya. Nah, sesudah masuk seperti ini, kertasnya sudah mengunci. Lalu yang sisi sebelah ini kita sekali lagi kita mau bentuk seperti rumah-rumahan tadi, kita bentuk segitiga lagi ya. Oke, sudah kita buat satu sisi. Yang sisi sebelahnya kita juga mau bentuk segitiga lagi seperti menjadi rumah. Nah, sudah jadi adik-adik. Lalu kita buka segitiga yang ini, yang sebelah kanan. Lalu kita masukkan. Oke, nah yang segitiga satunya kita mau sisipkan, kita mau selipkan di dalamnya. Nah, sudah masuk adik-adik? Kertas yang tadi sudah kita sisipkan ke dalamnya ya. Nah, dia sudah ngunci. Oke, lalu kita putar ke sisi yang sebelahnya. Oke, nah ini sama, kita juga mau buat rumah lagi. Kita bentuk segitiga. Nah, kita sudah bentuk segitiga. Oke, sisi sebelahnya juga kita bentuk segitiga sekali lagi. Oke adik-adik, kita sudah punya rumah sekali lagi. Nah, sisi yang sebelah kanan kita buka. Sama seperti yang tadi, kita mau masukkan segitiga yang tadi kita sudah tekuk, kita mau masukkan ke dalam kertasnya. Oke, sudah. Nah, kertas yang sebelah kiri kita mau sisipkan ke dalamnya. Sama seperti yang awal tadi. Bisa ya adik-adik, kita masukkan ya. Nah adik-adik sudah masuk ya. Dan akhirnya bumerang kita sudah jadi. Cara mainnya nih, yang sisi yang membentuk segitiga ini yang kita pegang di atas. Lalu kita pegangnya seperti ini. Kita putarkan, kita lemparkan ke langit. Tidak boleh ke temen loh ya. Oke. Nah adik-adik gimana? Jadi tidak dengan bumerang yang kalian buat? Profesor harap semuanya bisa ya. Kalau belum bisa, coba ulangi lagi video ini. Kita mau buat sama-sama. Nah, Profesor tadi nyuruh kalian menyiapkan satu kertas folio utuh. Padahal yang kita pakai cuman separuhnya aja. Kenapa kok Profesor suruh kalian buat tetap menyediakannya satu folio utuh? Karena Profesor berharap kita sebagai anak Tuhan, kita mainnya tidak sendiri. Kita tidak buat sendiri untuk diri kita sendiri. Tetapi separuh kertas yang tadi sisanya, kalian tetap buat lagi. Buat siapa kak? Buat kasih ke kakak kalian. Buat kasih ke adik kalian. Bahkan mungkin kasih ke tetangga kalian. Kalian ajak bermain bersama. Nah, selain kalian ajak mereka untuk bermain bumerang bersama-sama, Profesor juga harap kalian ajak mereka untuk tonton ibadah Joel Kid ini bersama-sama. Kenapa? Karena di ibadah Joel Kid ini kita mau bersenang-senang bersama Tuhan dan hidup kerohanian kita ditumbuhkan dengan maksimal. Bye-bye Joel Kid. Profesor juga ikut mau main ya. Rocky, kita sama-sama ajak teman-teman kita berdoa supaya tidak gampang tergoda oleh keinginan kita sendiri. Selama itu tidak sejalan dengan firman Tuhan. Iya, betul itu. Jangan seperti aku tadi yang memiliki keinginan untuk ngusilin kalian. Yuk guys, kita doa sama-sama ya. Oh ya, kita juga berdoa buat teman-teman kita yang sedang mengalami pencobaan supaya mereka juga dikuatkan ya, terutama yang di Korea Utara yang beritanya sedang viral itu loh. Ya guys, kita buka aplikasi doa dulu ya.
Halo teman-teman, perkenalkan namaku Vanessa. Hari ini aku akan mengajak kalian untuk berdoa. Tuhan, kami datang padamu ingin mendoakan anak-anak-Mu yang sedang dipersekusi. Berikan mereka kekuatan untuk menghadapinya. Supaya mereka bisa bertahan sampai akhir hidup mereka dan percaya pada nama-Mu dan tidak menyerah di tengah jalan dan berhenti mengikut-Mu. Berikan mereka kesabaran juga untuk menghadapi itu semua. Tuhan, kami juga ingin berdoa tentang pencobaan-pencobaan yang bukan dari Engkau, yaitu pencobaan dari diri kita sendiri. Berikan kita kekuatan untuk bisa berkata tidak pada pencobaan-pencobaan yang menentang perkataan firman-Mu. Juga Tuhan, supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kami sudah selesai berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa teman-teman, God bless you. Becky dan Wally, antenamu berbunyi tuh. Rocky, kamu kan sekarang sudah bisa mengartikannya. Apa bunyinya ya? Iya nih Rocky. Rocky sekarang sudah pintar. Hahaha, itu karena aku meminta hikmat dan pengertian. Oke, aku artikan ya. Matius 26 ayat 41. Bunyinya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita ulang sama-sama ya Woli. Suara kamu yang keras ya. 1, 2, 3. Matius 26 ayat 41. Bunyinya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Guys, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, maka kita selalu berdoa dan minta sama Roh Kudus untuk mengendalikan keinginan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Are you ready guys?